Halo, Shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya, Fabianus Eko, dalam channel Legend of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Nah, kita akan melanjutkan part yang kedua, mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes. Nah, sebelum saya melanjutkan, saudaraku, buat Anda yang merasa terberkati oleh channel ini, Anda boleh silakan like, komen, dan juga share, dan juga Anda boleh silakan subscribe channel ini. Nah, saudaraku, kita akan melanjutkan mengapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang bagian kedua. Nah, tentunya kita akan membahas di poin kelima, ya, sebagai lanjutan tambahan. Nah, baptisan adalah gambaran wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, baptisan merupakan gambaran kematian Kristus sendiri yang dilukiskan dalam Lukas 12 ayat 50, di mana berbunyi demikian, saudaraku. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kematiannya menghantar kepada kebangkitannya. Di sini, Yesus mau menyatakan bahwa penyebab yang mendatangkan rahmat baptisan adalah kematiannya di kayu salib yang mendahului kebangkitannya. Nah, seolah mau menyatakan bahwa mencelupkan diri ke dalam air ini merupakan lambang kematiannya dan penguburannya. Melalui pengorbanannya di salib, Yesus seolah-olah tenggelam di dalam darahnya sendiri. Namun, kemudian dia menyatakan kuasanya sebagai Allah dengan bangkit dari kematian yang dilambangkan dengan keluarnya Yesus dari air. Nah, setelah dia keluar dari air, terdengarlah suara dari Bapa yang mengatakan sebagai demikian, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Nah, kemudian alasan yang keenam adalah wafat Kristus tidak terpisah dari kebangkitannya. Nah, kita tahu sendiri, saudaraku, kebangkitan Kristus tidak terlepas dari wafatnya yang mendahuluinya. Karena itu, kita sebagai pengikut Kristus jangan hanya mengutamakan kebangkitannya tanpa melihat pengorbanan salibnya dan juga sebaliknya. Pengorbanan Kristus di salib tanpa adanya kebangkitan juga tidak bermakna bagi kita sebagai pengikut Kristus. Begitu juga dengan kita. Keluarnya kita dari air tentunya mendahului dengan pencelupan di dalam air. Maka bangkitnya kita dari kuasa dosa didahului oleh kematian kita terhadap dosa itu sendiri, atau di dalam pertobatan kita. Nah, kematian Kristus memberi kekuatan kepada kita untuk menolak dosa. Kebangkitan Kristus juga memberi harapan kepada kita bahwa kita juga akan memperoleh kebangkitan dan memasuki kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Nah, kemudian alasan yang ketujuh adalah memberikan contoh kepada kita. Nah, di mana di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan demikian, saudaraku, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudaraku, sebagai contoh agar kita bisa mengikuti langkah Kristus untuk dibaptis. Bukan mengikuti baptisan Yohanes Pembaptis, tetapi baptisan Kristus supaya kita, Anda dan saya tentunya bisa diselamatkan, saudaraku. Nah, melalui baptisan ini, kita memperoleh perkataan Allah Bapa seperti pada saat Kristus dibaptis. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Makna penting pembaptisan dapat dilihat dalam terang salib dan kebangkitan Kristus. Sebab melalui baptisan, manusia lama dan dosa-dosa kita telah dikuburkan atau ditenggelamkan bersama korban salib Kristus, agar kita bisa menjadi manusia baru. Maka, rahmat baptisan ini kita peroleh karena anugerah Kristus
yang rela disalibkan wafat demi menebus dosa-dosa kita. Dan kemudian diangkat naik ke surga dan membuka pintu-pintu surga bagi Anda dan saya, saudaraku, agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal di surga. Jadi, sakramen baptis itu ada karena misteri Paskah Kristus, yaitu karena sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Nah, alasan terakhir adalah solidaritas Yesus kepada manusia, kepada Anda dan saya. Dengan dibaptis, Yesus menunjukkan kepada kita betapa dia mau menjadi sama dengan kita manusia. Dia menunjukkan kerelaan hatinya sama dengan kita dalam segala sesuatu, kecuali satu hal, saudaraku, dalam dosa. Saudaraku, dengan baptisan yang sudah Anda dan saya peroleh, mari kita mensyukuri baptisan yang kita peroleh ini, karena dengan baptisan ini kita memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih saudaraku, Anda sudah menyaksikan channel ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Shalom.